لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Masyaallah muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas Ketimang Wonoayu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Terakhir kita membahas tentang salat kusuf dan salat istisqa. Salat kusuf atau salat gerhana kadang disebut juga dengan salat khusuf. Sama, apakah itu gerhana matahari, gerhana bulan. Kalau dibedakan, khusuf itu untuk salat gerhana matahari, khusuf untuk salat gerhana bulan. Juga sudah kita bahas tentang salat istisqa dengan 3 cara yang utama untuk istisqa. Untuk berdoa memohon hujan itu ada 3 caranya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang sujud tilawah. Jadi tidak membahas tentang salat secara khusus, salat sunnah secara khusus, tapi tentang sujud tertentu. Nanti ada sujud tilawah, kita akan bahas sujud tilawah. Setelah itu sujud syukur, dan setelah itu yang terakhir sujud sahwi. Nah, sekarang kita bahas sujud tilawah dulu. Sujud tilawah, sujud tilawah. Sujud niku nggih sujud, tilawah niku berarti karena membaca ayat tertentu. Ala ayatmu itu membaca. Tilawah itu bacaan. Jadi sujud karena bacaan ayat tertentu. Kadang disebut juga dengan sujud sajdah, sujud karena membaca ayat sajdah. Man qara'a ayata sajdatin aw sami'aha yustahabbu lahu ayyukabbira wa yasjuda sajdatan thumma yukabbira lirraf'i minas sujud wa hadza yusamma sujudut tilawah. Siapa saja yang membaca ayat sajdah, ayat yang di dalamnya ada kata sujud. Ayat sajdah itu nanti ayat sajdah itu ada 15 tempat. Nanti kita coba cek ya. Siapa yang membaca ayat sajdah au sami'aha atau mendengar, tidak ikut membaca tapi mendengar, yustahabbu lahu ayyukabbira, disunnahkan baginya untuk bertakbir, wa yasjuda sajdatan, dan sujud 1 kali sujud. Tsumma yukabbiru lirraf'i minas sujud, kemudian dia bertakbir untuk bangkit dari sujud. Hadza yusamma sujudut tilawah. Sujud yang demikian ini dinamakan dengan sujud tilawah. Jadi ngrungokno utawa maca, mendengar atau membaca ayat sajdah, ayat yang di dalamnya ada kata sujud. Maka disunnahkan untuk bertakbir sujud dan kemudian bertakbir untuk kembali ke posisi semula.
Inilah disebut dengan sujud tilawah, wala tasyahhuda fihi wala taslima. Tidak perlu tasyahud, tidak perlu salam. Kalau sudah sujud ya sudah balik ke posisi sebelumnya, yaitu berdiri dalam sholat. Fa'an Nafi'in an Ibni Umar, dari Nafi' dari Ibnu Umar, qala, dia menceritakan, kana Rasulullah SAW yaqra'u alaina al-Qur'an. Rasulullah SAW pernah membacakan untuk kami ayat Al-Quran. Fa'idha marra bisajadati kabbara wa sajada wa sajadna. Maka apabila beliau membaca ayat Al-Quran, terus beliau melalui ayat sajadah, beliau bertakbir, sujud, dan kami pun ikut sujud. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, Baihaqi dan Hakim, dan Imam Hakim mengatakan hadis ini sahih menurut syaratnya Bukhari dan Muslim. Sahihun ala syartis sahihain. Dan terkait hadis ini, Abdullah bin Mas'ud berkata, "Idza qara'ta sajadatan fakabbir wasjud wa idza rafa'ta ra'saka fakabbir." Kalau kamu membaca ayat sajadah, bertakbirlah, sujudlah, wa idza rafa'ta, dan kalau kamu bangkit, kalau kamu mengangkat kepalamu dari sujud, fakabbir, takbir lagi, gitu ya. Fadluhu, sekarang kita bicara keutamaannya. An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara'a ibnu Adam as-sajdah fasajada i'tazala asyaitanu yabki yaqul ya waila umira bisujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa'asaitu faliyanna. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Ibnu Majah. Dalam hadis riwayat Ahmad, riwayat Muslim, riwayat Ibnu Majah, Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan Rasulullah SAW pernah memberikan instruksi, memberikan perintah. Ya, perintahnya kata Rasulullah SAW, perintahnya dalam bentuk berita. Jadi, berita pun itu bisa bermakna perintah. Kata Rasulullah SAW, apabila seorang anak manusia, anak Adam, membaca ayat sajdah kemudian sujud, maka setan akan minggir dan nangis. Dalam hadis yang lain sudah kita pernah bahas, setan itu kan tidak akan kemana-mana. Bahkan dalam sholat itu ya masih ada di samping kita, di dalam diri kita. Setan itu bagiannya was-was dan khonas, gitu ya. Bagian bisik-bisik dan bagian sembunyi. Bahkan sampai kita sholat pun, ya setan itu ya masih ada di dekat kita. Nah, kalau kita pas baca ayat sajdah, apabila ada seorang anak Adam membaca ayat sajdah kemudian dia sujud, maka setan akan menepi, minggir, menyendiri. Ya, ia beki, nangis, dan berkata, ya wailah, koci, sorone aku, celaka saya. Anak Adam diperintahkan sujud dia mendapatkan surga, sementara saya diperintah oleh Allah sujud, saya tidak mau sujud, maka saya mendapatkan neraka. Gitu ya. Itu keutamaannya. Jadi ada pernyataan Rasulullah SAW yang isinya menjelaskan keutamaan sujud
sajdah. Hukmuhu, hukumnya. Zahaba jumhurul ulama'i ila anna sujudat tilawati sunnatun lil qari' wal mustami' lima rawahul Bukhari an Umar annahu qara'a 'alal mimbar yaumal jum'ati suratan nahli hatta jaa as-sajdah fanazala wa sajada an-nas hatta idza kanatil jum'atul qabilah qara'a biha hatta idza jaa as-sajdah qala ya ayyuhan nas inna lam nu'mar bis-sujud faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala itsma alaihi. Secara umum para ulama berpendapat sujud tilawah itu hukumnya sunnah, baik bagi yang membaca maupun bagi yang mendengar, baik dalam posisi sholat maupun tidak dalam posisi sholat. Kalau dalam riwayat ini yang riwayat ini yang melakukan Umar bin Khattab. Hadis riwayat Bukhari, Umar radhiyallahu an suatu saat di atas mimbar Jumat membaca surat An-Nahl yang ketika sampai bacaan surat itu, sampai bacaan ayat sajdah, beliau turun, beliau sujud dan orang-orang juga sujud, hingga kemudian ketika Jumat berikutnya beliau membaca ayat tersebut sampai surat atau sampai ayat sajdah, beliau mengatakan, wahai manusia, inna lam nu'mar bisujud, kita sebenarnya tidak diperintah, dalam arti tidak diwajibkan untuk sujud. Jadi tidak wajib sebenarnya. Faman sajada faqad asaba, yang sujud itu sudah memperoleh pahala. Waman lam yasjud, tapi yang tidak ikut sujud atau tidak sujud ketika membaca ayat sajdah, fala itsma alaihi, juga tidak dosa. Nah, dari sini diperoleh kesimpulan, hukumnya sunnah. Wa fi lafzin, atau dalam lafaz lain yang disampaikan oleh Umar itu kalimatnya, innallaha lam yafrid alaina sujud illa an nasya. Allah tidak mewajibkan kita sujud kecuali kalau kita memang mau sujud. Wa rawal jamaah illa Ibnu Majah an Zaid bin Thabit qala qara'tu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wan najmi falam yasjud fi. Zaid bin Thabit pernah menceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ahmad, kecuali Ibnu Majah, Zaid bin Thabit pernah bercerita, saya pernah membaca untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm yang di dalamnya ada ayat sajdah, falam yasjud fiha, Nabi tidak sujud. Ya. Atau dalam riwayat yang lain, falam yasjud minna ahadun. Di antara para sahabat juga nggak ada yang sujud. Oh, Nabi nggak sujud, sahabat nggak sujud. Warajjah al-Hafidzu fil Fathi anna tarka kana li bayanil jawaz wa bihi jazam asy-Syafi'i wa yu'ayyiduhu ma rawahu al-Bazzar wa Darqutni an Abi Hurairah annahu qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada fi suratin Najmi wa sajadna ma'hu rawahu Darqutni wal Bazzar. Qala al-Hafidz fil Fathi wa rijaluhu thiqat. Pendapat yang menyatakan bahwa sujud sahwi itu tidak wajib, itu kemudian diperkuat
oleh pernyataan Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari bahwasannya an-tarka meninggalkan sujud saat dibacakan ayat sajdah atau ayat yang ada kalimat sujudnya kana li bayanil jawaz, itu untuk menunjukkan bahwa meninggalkan itu boleh saja ya. Dan karena itu Imam Syafi'i berpendapat demikian ya. Tapi Imam Syafi'i lebih menekankan untuk sujud berdasarkan hadis dari Abu Hurairah. Dia pernah menceritakan Nabi SAW pernah sujud ketika membaca surat An-Najm, dan kami para sahabat ikut sujud bersama beliau. Termasuk hadis riwayat Ibnu Mas'ud, Nabi SAW qara'a wan najmi fasajada fiha wa sajada man kana ma'ahu ghaira anna syaikhan min Quraisyin akhadha kafan min hasa aw turabin farafa'ahu ila jabhatihi wa qala yakfini hadza qala Abdullah falaqad ra'aituhu ba'du qutila kafiran, rawahul Bukhari wa Muslim. Sementara hadis dari Abdullah bin Mas'ud memperkuat hal ini. Nabi SAW pernah membaca surat An-Najm, di dalamnya ada ayat sajdah, beliau sujud, para sahabat juga sujud, orang-orang yang bersama beliau sujud, kecuali ada orang tua, satu orang tua dari Quraisy, yang lain itu ikut sujud. Dia ngambil pasir satu genggam pasir atau tanah, kemudian diangkat, ditemplek nang baduke, aku cukup ngene ae, nanti bang sujud aku cukup ngene ae. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, saya sungguh melihat orang itu pada masa setelah itu terbunuh dalam keadaan kafir. Makanya hati-hati ya, nek perkara agama masih gak nglakoni, gak kepingin, gak usah aneh-aneh ya. Nggak usah aneh-aneh. Aku ya hukumnya sunnah, tapi tidak usah dengan meninggalkan yang sunnah itu pakai komentar, pakai ngomong yang macam-macam, gitu ya. Karena itu nanti berpengaruh terhadap iman seseorang, dan Allah Subhanahu wa taala bisa menetapkan keadaan keimanannya dicabut kalau orang itu aneh-aneh gitu. Baik, itu beberapa riwayat yang intinya bahwa sujud tilawah hukumnya tetap sunnah, meskipun beberapa praktek Nabi dan para sahabat sujud ketika membaca sujud tilawah, dan ada pula praktek di mana Nabi tidak sujud ketika ada orang yang membaca ayat sajdah. Mawadhi'us sujud yang ketiga. Nah, ini yang ayat-ayat yang terkait nanti kita cek ya. Coba jenengan nanti buka ayat-ayat di mana saja di dalam Al-Qur'an. Mawadhi'us sujud, tempat-tempat sujud, tempat-tempat ayat sajdah. Mawadhi'us sujudi fil Qur'an 15 maudhi'an. Tempat-tempat sujud di dalam Al-Qur'an, ayat-ayat sajdah di dalam Al-Qur'an 15 maudhi'an, ada 15 ayat, 15 tempat. Fa'an Amr bin al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'ahu 15 sajdatan fil Qur'an. Amr bin As meriwayatkan Rasulullah SAW pernah membacakan untuk Amr bin As 15 ayat, 15 tempat ayat sajdah di dalam Al-Quran. Kita mulai. Hadis ini diriwayatkan oleh rawahu Abu Dawud, Ibnu Majah, wal Hakim wa Daruqutni. Minha thalathun fil mufassal wa fil hajji sajdatani. Di antaranya ada 3 ayat
di surat-surat mufassal. Surat mufassal itu surat pendek-pendek. Wa fil haji, dan dalam surat al-haji itu sajdatani, ada 2 tempat 2 ayat sujud, 2 ayat sajdah. Pertama ya, surat al-a'raf. Sambil dicek, kalau tidak salah ada yang mungkin agak geser tempatnya kalau di dalam mushaf, gitu ya. Kalau di sini sudah jelas. Ya. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 206. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Ya, benar. Ayat terakhir tadi. Saged buka apa arti? Nggih, leres nggih. Baik. Al-A'raf 206. Yang pertama. Yang kedua, surah Ar-Ra'd itu ayat surat ke 13. Ayat 15. Surat Ar-Ra'd ayat 15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Di situ kalimat sujudnya di awal. Kalau tadi di akhir ayat. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Kalau ini walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi. Ya. Ar-Ra'd ayat 15. Sing An-Nahl ayat pinten? Ayat 50. Yang ketiga surat An-Nahl ayat 49. Lillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Nek ayat 15 lanjutane napa? Ayat 50 maksud saya. Ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Ditekek mriku ya. Tempat apa namanya? Sajdahnya. Ya. Karena dianggap ayat 49 dengan ayat 50 itu masih koma. Ya. Jadi masih nyambung dengan ayat 49, maka ayat 49 itu belum selesai. Tutuke ayat 49 itu di ayat 50. Wa hum la yastakbiruna yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini kan tentang para malaikat yang sujud, gitu ya. Baik. Jadi mengapa dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Hakim, Daruqutni itu disebut ayat 49 itu lihat depannya. Tapi posisi titiknya ayat ini ada di ayat 50 gitu.
Yang keempat, surat Al-Isra ayat 107. Ayat pinten? 100. Nanti kita lihat. Coba surat Al-Isra, surat Bani Israil. Ya. Ayat 107. Teng jenengan Al-Isra ayat 109. Saya buka ayat 109 dulu. Sampai 107 sampai 109 dulu. Saya buka dulu ayat 107 sampai 109. Kata sujudnya ada di ayat 107. Tapi kayak tadi itu, ini masih koma, masih lanjut sampai ayat 109. Saya baca secara umum, langsung ya 3 ayat. Tapi kata sujudnya ada di ayat 107. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhirruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Jadi kalau membaca ayat 107 itu maksudnya ya lanjutkan sampai 109 supaya betul-betul berhenti ayatnya itu nyambung maknanya, gitu ya. Gitu. Jadi kata sujudnya ada di ayat 107, tapi posisi sujudnya ketika sudah sampai di ayat 109. Baik, itu surat Al-Isra. Kemudian surat Maryam ayat 58. Oh, podo berarti nggih. Surat Maryam ayat 58. Ayat 58. Coba saya lihat ayat 58. Oh iya, ini ayatnya panjang. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadayna wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Surat Maryam ayat 58. Jadi ayat 58 dengan ayat 59 itu putus babnya. Ayat 58 bicara tentang para nabi sejak Nabi Adam, keturunan Nabi Adam, yakni Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan kemudian Nabi Yakub, Israel. Termasuk siapa saja yang diberi Allah petunjuk dan dipilih oleh Allah. Mereka adalah orang-orang kalau dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Rahman, mereka kharru sujjadaw wa buqiya, mereka merunduk sujud dan menangis. Itu
ayat 58 dari surat Maryam. Ini yang nomor 5. Nomor 6 surat Al-Hajji. Al-Hajji ayat 18. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamar wan nujumu wal jibalu wasyajaru wat dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adzab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha'. Itu ada kata sujud di awal ayat. Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas. Dia ada di depan. Kemudian Al-Hajji ayat 77 yang nomor 7. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Itu Al-Hajji ayat 77. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhan kalian dan kerjakanlah oleh kalian kebaikan agar kalian beruntung. Kemudian ada kata sujud lagi di surat Al-Furqan ayat 60. Idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Ada orang-orang apabila dikatakan kepada mereka sujudlah kepada Allah yang Maha Rahman, mereka menjawab, sinten Ar-Rahman niku? Ya. Masa kami mau sujud menuruti perintah kalian? Dan orang-orang seperti ini bertambah bertambah kufur, bertambah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang nomor 8. Nomor 9 An-Naml ayat 25. Ya. An-Naml itu surat nomor 27. Coba kita lihat An-Naml ayat, saya buka An-Naml. An-Naml ayat 25. Yang ada kata sujudnya ada di ayat 25. Ya. Nah, itu nanti di ayat 26 itu menyimpulkan ayat 25. Jadi sambungannya tutup meriku. Alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardh wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Kalau di Al-Qur'an tuh enten gambare napa niku jenenge? Kaya kubah cilik ngeten nggih. Nggih. Oh, kaya cum-cume sekak jarene.
Sing kulino sekar. Sing kulino ndelok niki kubah nggak kayak kubah. Gitu ya. Jadi ayat 25 itu kesimpulannya ayat 26. Mereka juga tidak menyembah Allah yang sudah mengeluarkan apa yang ada di langit dan ada di bumi, yang maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nyatakan, yakni Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang agung. Jadi begitu, itu kesimpulannya di situ. Mengapa catatan sampean ada atau di mushaf yang ada di sampean itu ada di ayat 20. Oke. Tapi kata sujudnya itu di ayat 25. Namanya ayat sajdah itu di dalamnya ada kata sujud sesuai dengan yang diriwayatkan dalam hadis ini. Gitu ya. Kemudian yang nomor 10 surat As-Sajdah sendiri ayat 15. Ya. Surat As-Sajdah itu ayat 15. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wahum la yastakbirun. Ya. Sajdah ayat 15. Kemudian yang ke-11 surat Shad ayat 24. Wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Ya. Tentang Nabi Daud ya. Surat Shad ayat 24. Ini yang nomor 11. Yang nomor 12. Setelah ini 13, 14, 15 di ayat-ayat di surat Mufassal, di surat-surat pendek yang biasa kita baca. Nanti sekali-kali praktek di dalam sholat khususnya. Cuma kudu dikai apa-apa. Praktek gak dikai apa-apa. Allahu Akbar loh, langsung sujud iki apa karepe gitu ya. Nah, gitu ya. Nanti yang nggak paham nggak dikasih apa-apa. Ya, nggak tahu kalau itu mau ada sujud tilawah, ya, bingung. Ini kok keliru, subhanallah ngoten ya. Yang nomor 12 surat Fussilat ayat 37. Wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahun wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Nggih, itu 38 karena mesti itu nanti terkait dengan sambungannya itu seperti beberapa surat yang lain yang tadi sudah kita bahas ya. Di surat Fussilat kata sujudnya ada di ayat pinten niku? Fussilat. Kata sujudnya ada di ayat 37, tapi ayat ini berhentinya topiknya itu di ayat berikutnya 38. Dadi nek maca niki maksudnya aja mek sampai 37, nanti ada di ayat 38. Fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Baik.
Itu yang nomor 12. Sekarang yang nomor 13, 14, 15 ada di surat-surat pendek. Yang pertama adalah di surat An-Najm. Ya, ayat 62. Betul, surat An-Najm ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasjudu lillahi wa'budu." Baik. Di ayat-ayat atau di surat-surat pendek, ya, salah satunya di surah An-Najm. Kemudian selain di surat An-Najm, kita lihat dulu. Baik, surat An-Najm di ayat terakhir, kemudian surat Al-Insyiqaq di ayat 21 menjelang terakhir. Kalau surat An-Najm dan surat Al-Alaq itu di ayat terakhir, ya. Wa idza surat Al-Insyiqaq ayat 21, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Gitu ya. Nanti sujud baru naik lagi, kemudian langsung disambung ayat berikutnya. Balil ladzina kafaru yukadzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illa alladzina amanu wa 'amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Baru ruku itu kan. Prakteknya itu di situ. Sekali nanti yang agak sering kita baca surat Al-Insyiqaq gitu ya. Misalnya kita praktekkan di sholat isya saja nanti, biar pernah praktek, ya. Sujud tilawah nanti surat Al-Insyiqaq di rakaat pertama, gitu ya. Kalau pertama gini perlu memberi panduan, saya dieling-eling. Kita mari diwaca, mari ngono takbir bingung, waduh. Baik. Yang terakhir di surat Al-Alaq ayat terakhir, wasjud waqtarib, gitu ya. Loh, kalau di ayat-ayat terakhir gimana? Ya tetap sujud, kemudian bangkit, ya baru ruku, takbirnya untuk ruku, gitu ya. Meskipun tidak dilanjutkan bacanya di surat berikutnya. Ya, surat ayat terakhir, ayat di tengah-tengah enak. Ngadeg maca maneh, mboten, tidak harus begitu. Ya, setelah bangkit itu kemudian takbir untuk ruku juga dipersilakan, seperti kalau di ayat-ayat terakhir. Ma yushtaratu lahu ishtarata jumhurul fuqaha'i li sujudut tilawah mashtaratuhu lis salati min taharin wastiqbali qiblatin wa satri auratin. Syaratnya sujud tilawah nopo? Para ahli fikih jumhur kebanyakan memberi syarat, menetapkan syarat. Ya, menetapkan syarat itu berdasarkan praktek sujud tilawah yang sudah pernah ada pada masa Rasulullah SAW maupun para sahabat. Menetapkan syarat sujud tilawah itu seperti syaratnya sholat, yakni dalam keadaan toharoh, dalam keadaan suci. Yang kedua, wastiqbalu qiblatin, menghadap kiblat. Nanti ini beda dengan sujud syukur. Beda dengan sujud syukur syaratnya. Wasatri auratin, dan menutup aurat. Qala Syaukani laisa fi ahadithi sujudit tilawah ma yadullu ala i'tibarin ayyakuna sajidu mutawaddian wa qad kana yasjudu ma'ahu sallallahu alaihi wasallam
man hadara tilawatahu wa lam yunqal annahu amara ahadan minhum bil wudu wa yab'utu ay yakunu jami'an mutawaddiin wa aidan qad kana yasjudu ma'ahul musyrikun wa hum anjasun la yasihhu wudu'uhum. Meskipun jumhur ulama mensyaratkan harus wudu dan menutup aurat serta menghadap kiblat, tapi Imam Syaukani berkata, tadi kan jumhur kebanyakan. Kalau sudah ngomong kebanyakan berarti ada yang sedikit yang berpendapat berbeda. Di antaranya Imam Syaukani mengatakan tidak ada dalam hadis-hadis tentang sujud tilawah kalimat dalam hadis, dalam sabda Nabi maupun dalam praktek Nabi yang menunjukkan pada pengertian bahwa orang yang sujud harus sudah berwudu. Bahkan yang sujud bersama Rasulullah SAW dalam hadis-hadis tersebut ya adalah siapa saja yang hadir bersama beliau. Nah ini nanti yang dipahami oleh Imam Syaukani. Pokoknya Nabi sujud, yang hadir bersama beliau ikut sujud, dan tidak ada nukilan, tidak ada riwayat bahwa beliau perintah orang untuk wudu terlebih dulu. Agak sulit dipahami kata Imam Syaukani bahwa semuanya dalam keadaan berwudu kecuali dalam sholat ya. Karena sujud tilawah itu tidak hanya dalam sholat, bisa di luar sholat. Wa aidon, bahkan mungkin juga qad kana yasjudu ma'ahul musyrikun. Sebagian yang sujud itu adalah orang musyrik. Jadi tamune Nabi niku kan saged wong Islam, saged wong musyrik, saged orang Yahudi dan macam-macam. Nah, ketika diriwayatkan beliau membaca ayat sajdah, beliau sujud dan orang yang bersama beliau sama-sama sujud, itu dipahami oleh Imam Syaukani ya mungkin juga termasuk ada orang musyrik di situ. Wa qad rawal Bukhari an Ibnu Umar annahu kana yasjudu ala ghairi wudu'in. Dalam riwayat Bukhari, Ibnu Umar diceritakan bahwa Ibnu Umar pernah sujud tilawah tanpa berwudu. Wa kadzalika rawa anhu Ibnu Abi Syaibah wa amma ma rawahu al-Baihaqi anhu bi isnadin qala fil fathi innahu sahihun annahu qala la yasjudur rajul illa wa huwa tahirun. Meskipun ada riwayat Imam Baihaqi dengan sanad yang menyatakan bahwa Ibnu Umar itu berkata la yasjudur rajulu illa wa huwa tahirun, tidak boleh orang itu sujud kecuali dalam keadaan suci. Fayujma'u bainahuma bima qalahul hafidh, karena ada dua pendapat, ada dua riwayat, maka Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam pendapat beliau mengkompromikan. Ya apa kompromi ini? Kata Imam Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, man hamalahu ala taharatil kubra au ala halatil ikhtiyar wal awal ala darurah wa hakadha laisa fil ahadithi ma yadullu ala i'tibari taharati thiyabi wal makan wa amma satrul aurah wal istiqbal ma'al imkan faqila innahu mu'tabar ittifaqan. Jadi yang penting kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang itu
Yang dimaksud harus suci adalah suci dari hadas besar, toharoh kubro. Suci yang besar maksudnya suci dari hadas besar. Pokoknya gak junub, ya, gak sedang haid dan seterusnya. Au ala halatil ikhtiyar wal awal ala darurah. Ya. Atau memang dia posisinya berusaha untuk toharoh, ya. Sementara yang pertama tadi itu isok mengusahakan dalam keadaan suci, ya harus diusahakan. Sementara yang tadi diriwayatkan tentang Ibnu Umar tadi itu yang tidak perlu suci itu alat darurah, kalau itu darurat, ya posisinya keisok, ya, tidak bisa mengambil air wudu misalnya. Wahakata, demikian pula tidak ada dalam hadis tersebut yang juga menjelaskan tentang harus atau wajibnya toharoh thiyab wal makan, bersihnya, sucinya baju dan tempat. Ya. Sedangkan tentang menutup aurat dan menghadap kiblat itu ma'al imkan, nek iso. Gitu ya. Faqila innahu mu'tabarun ittifaqan. Maka itu bisa disepakati. Ya, nek iso menghadap kiblat dan menutup aurat. Ya. Qala fil fathi lam yuwafiq Ibnu Umar ahadun ala jawazi sujud bila wudu'in illa Syafi'i. Ya. Kecuali Imam Asy-Syafi'i tidak ada yang sepakat dengan Ibnu Umar tentang bolehnya sujud tanpa wudu. Gitu. Jadi tetap ada dua pendapat. Ya, nek pendapatnya Ibnu Hajar, nek iso sing sujud itu ya wudu atau minimal tidak sedang hadas besar, gitu ya. Atau boleh juga ya tidak sedang hadas besar, tidak perlu berwudu, tapi memang itu darurat. Nah, iso ya tetap wudu. Nah, begitu ya. Itu pendapatnya Ibnu Hajar al-Asqalani. Baik. Itulah bab tentang sujud sajadah. Ya. Nah, sekarang doanya. Oke, sujud sajadah niku nama lainnya baca. Tadi sudah saya taruh di awal. Oke. Sujud sajadah, ayatnya ayat sajadah. Ya, ada kata sajadah. Yang boleh tapi tidak ada wudunya kan itu tilawah. Terus yang tidak boleh? Tidak wudu kan tetap boleh melakukan. Kalau sujud sajadah kan otomatis. Sujud sajadah sama sujud tilawah itu sama macam. Kenapa disebut sujud tilawah? Karena membaca ayat sajadah. Kenapa disebut sujud sajadah? Karena ya yang dibaca ayat sajadah. Jadi sama. Cuma prakteknya ada dua, di dalam sholat dan di luar sholat. Kalau di dalam sholat ya otomatis dalam keadaan wudu. Tapi kalau di luar sholat yang dibicarakan ini tadi, ada yang berpendapat tetap harus berwudu
Dan ada yang berpendapat tanpa wudu pun boleh, contohnya Ibnu Umar. Begitu. Ya. Tapi sebagian besar ahli fikih sepakat mestinya berwudu seperti orang dalam sholat, termasuk menghadap kiblat, termasuk menutup aurat. Hanya saja hadis yang kita baca itu tidak ada yang menerangkan harus itu, kecuali contohnya yang di dalam sholat, gitu loh. Kecuali contoh di dalam sholat, otomatis orang tidak akan bertanya dalam sholat, ya otomatis. Nah sementara dilakukannya tidak di dalam sholat, tidak ada perintah ketika Nabi sujud yang lain ikut sujud di luar sholat, diperintahi untuk wudu. Karena tidak ada perintah itu, maka ada berpendapat tidak harus. Termasuk yang mempraktekkan adalah Ibnu Umar. Hanya saja Ibnu Hajar al-Asqalani akhirnya mengkompromikan siji nek iso tetap berwudu. Corong kono sujud sajadah, corong kono sujud sajadah itu sama dengan pertanyaan jawaban azan sing pundi sing kula kudu jawab niku sama. Ngoten lho. Nggih salah siji mawon. Begitu. Nah bingung sampean. Kono diwaca ayate sing tutuk kene, sing kono ayate gitu ya. Begitu. Ya salah satu saja boleh. Baik, itu saya kira tadi Ibnu Hajar mengkompromikan. Nah sekarang apa doanya? Ya, apa yang dibaca? Ya. Man sajada sujud tilawah, ad-du'a fihi, doa dalam sujud tilawah. Man sajada sujud tilawah da'a bima syaa. Kalau sujud tilawah dia boleh berdoa dengan doa apa saja. Walam yasihha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dzalika, enggak ada riwayat yang sahih tentang itu. Illa haditsu Aisyah, kecuali hadisnya Aisyah. Padahal tadi sujud tilawah yang diriwayatkan itu kan bukan Aisyah yang meriwayatkan, ada Abu Hurairah gitu ya, prakteknya nopo, ada Abdullah bin Mas'ud, prakteknya seperti apa kan gitu ya. Tapi tidak ada apa yang dibaca, ya sujud saja. Tapi memang ada hadis riwayat Aisyah yang menceritakan karena Rasulullah SAW yaqulu fi sujudil Quran sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, itu doa yang diriwayatkan oleh Aisyah. Cuma ketika Nabi sujud, yang lain sujud kan nggak pakai diajari, ya sujud gitu aja, gitu loh. Itulah kesimpulannya, boleh doa apa saja, ya termasuk membaca ya ala annahu yambaghi ayyaqula fi sujudihi subhana rabbiyal a'la idza sajada sujudat tilawah fi shalah. Nek sujud tilawahnya di dalam salat yang dibaca subhana rabbiyal a'la, sudah gampang saja. Atau doa sujud kita, karena memang selain yang diriwayatkan oleh Aisyah, beberapa riwayat dari sahabat-sahabat yang lain, Nabi sujud ya sujud saja. Apa yang biasa dibaca ketika sujud ya dibaca saja, apa. Baik. Kita lanjutkan dikit lagi.
as-sujud fi shalat. Nah, tadi sujud di dalam salat. Ya juzulil imami wal munfaridi ay yaqra'a ayata sajdah fi shalatil jahriyati was sirriyati wa yasjudu mata qara'aha. Rawal Bukhari wa Muslimun an Abi Rafi' qala shallaitu ma Abi Hurairah salatal atamati aw qala salatal isya fa qara'a idza as-sama'un syaqqat fasajada fiha faqultu ya Aba Hurairah ma hadhihi sajdah faqala sajadtu fiha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam fala azalu asjudu hatta alqah. Ya. Jadi kalau di dalam sholat, maka kapanpun ketika membaca ayat sajdah dia melakukan sujud. Boleh imam maupun orang sholat sendiri membaca ayat sajdah baik di dalam sholat jahar maupun sholat sirri untuk sujud kapanpun dia membaca ayat sajdah atau ayat sujud tadi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah melakukan itu dalam sholat isya dan kemudian beliau membaca idza samaun syaqqat, maka ketika sampai di ayat berapa tadi? Wa idza quri'al qur'anu la yasjudun itu, maka dia sujud di dalamnya. Maka saya bertanya, wahai Abu Hurairah niki sujud nopo? Dia menjawab, saya sujud di belakang Abil Qasim, di belakang bapaknya Al Qasim, di belakang Nabi Muhammad SAW, dan saya selalu kalau membaca ayat ini sujud. Ya. Baik. Cuma kalau imam itu sholatnya sholat sirri, Imam Nawawi bukan Imam Nawawi, Imam Malik itu berpendapat kalau dia itu tidak sedang membaca dengan jahar, ya jangan sujud tilawah. Bingung makmumnya. Qala Nawawi la yukrahu qira'atu sajdah indana lil imam. Ya, kata Imam Nawawi membaca sujud ayat sajdah atau melakukan sujud sajdah, ya, tidak makruh bagi imam, kama la yukrahu lil munfarid, sebagaimana juga tidak makruh bagi orang yang sholat sendirian, sawaun kanatis sholatu sirriyah au jahriyah, baik sholatnya sirri maupun jahri. Wa yasjudu mata qara'a, dan dia sujud kapanpun dia membaca. Tapi kata Imam Malik yukrahu mutlaqan. Ya, wa qala Abu Hanifah yukrahu fis sirriyah dunal jahriyah. Ya. Kata Imam Malik kalau dia itu sholatnya sirri itu ya makruh. Ya. Sementara Abu Hanifah makruh dalam sholat sirri dan jahar. Maaf, tidak dalam sholat jahar. Kemudian qala sahibul bahr wa ala madhhabina, ada juga yang berpendapat yustahabbu ta'khiru sujud hatta yusallima li alla yahusha 'alal ma'mumin. Enten sing berpendapat supaya makmumnya tidak bingung, ya sujudnya nanti aja setelah salam. Nah, begitu. Ada yang berpendapat begitu. Baik. Kalau Imam Malik berpendapat makruh. Imam sholat jahar, sholat sirri makruh, ya, karena itu tadi makruhnya bikin bingung, nah, gitu ya. Nah, supaya tidak bingung ya diberitahu lebih dulu, ya. Baik, saya kira itu pembahasan nomor 7, nomor 8 dalam sujud tilawah itu sebenarnya masih ada, ya. Kalau ayat sajdah itu diulang-ulang. Kalau diulang-ulang ya cukup sekali saja, gitu ya. Ada khulus sajdah, gitu ya. Jadi kalau ada bacaan ayat sajdah diulang lebih dari satu kali, gimana sujudnya? Ya tetap sujudnya satu kali saja. Kalau di dalam hadis-hadis tidak ada penjelasan itu, tapi dalam prakteknya orang membaca, imam membaca ayat itu kan bisa diulang-ulang. Tapi tetap sujudnya satu kali.
Baik, saya kira demikian. Waktunya membahas sujud sajdah sudah cukup panjang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.